Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja ya, ini di depan kalian sudah ada buku hadis 6. Dan pelajaran hadis kali ini sedikit berbeda dari yang biasanya. Ini antum mendapatkan buku yang lumayan tebal, tapi tidak semua harus kita selesaikan, mungkin hanya separuh saja. Dan separuhnya akan diselesaikan di kelas 10 insyaallah ta'ala. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Di pelajaran hadis kali ini yang ditekankan adalah satu, hafalan mutunnya. Makanya ini dikatakan mutun thalibul ilmi. Ini adalah mutun yang harus dihafal oleh seorang penuntut ilmu. Yang kedua, dia mengetahui maknanya. Yang ketiga, dia bisa mengambil sedikit faedah dari hadis tersebut. Jadi pelajaran hadis kali ini tidak panjang lebar sebagaimana pelajaran hadis sebelumnya, tapi lebih menekankan kepada hafalan mutunnya. Maka dari itu, untuk teknisnya adalah setoran hafalan. Bagaimana cara setornya? Jadi insya Allah saya akan memberikan materi yang tidak panjang, membacakan, memberikan maknanya, dan memberikan sedikit faedahnya sudah cukup. Dan apabila pertemuan kali ini mendapatkan 3 hadis, kemudian pertemuan besok mendapatkan 2 hadis, maka di pertemuan terakhir pada minggu tersebut antum harus menyetorkan 5 hadis. Makna dan juga matan dan juga maknanya. Kemudian untuk minggu depan, saya belum cek ya hari terakhirnya itu hari apa. Anggap saja hari Jumat misalnya. Misal minggu depan kita ternyata mempelajari 5 hadis. Kita bisa mempelajari 5 hadis. Berarti di pertemuan terakhir di minggu tersebut, tugasnya mengumpulkan adalah 10 hadis. Lah kok bisa karena 5 hadis minggu ini dan 5 hadis minggu depan yang sudah dihafal. Begitu terus ya. Jadi setorannya setiap akhir pekan dimulai dari hadis yang akan kita mulai hari ini sampai hadis yang terakhir yang kita pelajari. Jadi semakin lama setorannya semakin banyak. Dan di akhir semester atau di mid semester saya tidak akan mengambil ujian lisan karena ujian lisannya itu sudah termasuk dalam setoran hadis tersebut. Jadi yang rutin setoran insya Allah nilainya pasti bagus. Dan diminta kejujurannya. Seperti biasa, antum harus mengatakan saya menyetorkan hafalan dengan jujur tanpa melihat catatan apapun. Bila tidak ada kata-kata tersebut, maka tidak akan saya masukkan ke dalam list orang-orang yang sudah menyetor hafalan. Kemudian hadis yang pertama yang akan kita pelajari adalah bab fadhail, keutamaan-keutamaan, dan yang pertama adalah fadlut thalibil ilmi. Keutamaan menuntut ilmu. Hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salaka tariqan, menempuh jalan, yaltamisu fihi ilma, yang di sana jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala sahala itu artinya memudahkan. Allah akan memudahkan lahu baginya, bihi dengannya, dengan jalan tersebut, jalan menuntut ilmu tersebut, tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Maknanya seperti itu. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama ini, satu, bahwasanya menempuh jalan ilmu adalah ibadah. Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun antum enggak mudeng, enggak paham, tapi menghadiri majelis ilmu atau menuntut ilmu dengan cara apapun, dengan online, dengan offline, maka itu termasuk ibadah. Kemudian yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga bagi orang-orang yang menempuh jalan menuntut ilmu. Hal ini ada dua makna. Yang pertama secara hakiki. Artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan memudahkan dia masuk ke surga atas amalan menempuh ilmu. Atas apa? Amalan atau pahala amal menempuh ilmu, menempuh jalan ilmu. Ini secara hakiki. Kemudian ada juga yang secara maknawi, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia masuk surga karena Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia memahami agama karena dia menuntut ilmu. Sebagaimana yang hadis yang telah masyhur, mayuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dia dipahamkan atas agama. Maka di sini secara maknawi adalah seorang dia dimasukkan ke dalam surga karena dia paham terhadap agamanya dan dia bisa mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang kedua adalah hadis yang tadi sudah saya sebutkan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memahamkan dia tentang agama ini. Adapun faedah yang kita ambil adalah satu, bahwasanya indikator dari kebaikan adalah dia paham oleh agama. Indikator dia diberikan rahmat dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia dipahamkan oleh agama, dipahamkan tentang agama. Naam, paham syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam, meskipun dia mungkin dalam segi ekonominya kurang, dalam segi fisiknya kurang. Nah, bukan berarti dia tidak diberikan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang ketiga, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salas. Jika salah seorang manusia itu mati, maka seluruh amalnya in qata'a terputus, kecuali dari tiga perkara. Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali satu sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat baginya. Au waladin sholihin yad'u lahu, atau seorang anak yang soleh yang mendoakan baginya. Maka ini keutamaan dari ilmu juga, yang mana ilmu itu apabila kita ajarkan dan salah seorang atau kepada orang lain dan orang lain tersebut menjadi mengerti karena apa yang telah kita sampaikan, dan orang lain tersebut dia melaksanakan amal ibadah karena pengetahuan dari kita, maka insya Allah pahalanya pun akan mengalir kepada kita. Selama ilmu kita masih digunakan oleh orang-orang yang dia tersadarkan dalam tanda kutipnya dengan apa yang kita lakukan, entah itu dengan omongan kita atau perbuatan kita, contohnya kita, maka insya Allah itu amalannya akan tetap terus datang kepada kita meskipun seluruh amal kita sudah lenyap karena kita sudah tidak bisa beramal lagi karena kita telah mati. Naam. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.